Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintang Graini Puspita Dewi dengan NPM 202343501360 dari kelas R6Q. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah penambangan data yang berjudul Klasifikasi Performa Akademik Siswa Menggunakan Algoritma Key-Nearest Neighbor. Dengan latar belakang sebagai berikut, performa akademik merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Banyak faktor yang memengaruhi performa akademik, seperti waktu belajar, tingkat kehadiran, nilai akademik sebelumnya, akses internet, kegiatan ekstrakurikuler, serta faktor pendukung lainnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sekolah memiliki banyak data akademik yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Namun, seringkali data tersebut hanya disimpan sebagai arsip dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pada proyek ini saya menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma Key-Nearest Neighbor untuk memprediksi apakah seorang siswa termasuk kategori berprestasi atau tidak berdasarkan data akademiknya. Adapun tujuan dari proyek ini adalah 1. Menerapkan algoritma Key-Nearest Neighbor untuk melakukan klasifikasi performa akademik siswa. 2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi performa akademik siswa. 3. Mengukur tingkat akurasi model klasifikasi yang dihasilkan. 4. Menghasilkan model yang dapat membantu proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Setelah menjelaskan latar belakang dan tujuan proyek, saya akan masuk ke penjelasan program yang saya buat. Pertama, saya mengimport beberapa library yang diperlukan seperti Pandas dan NumPy untuk mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi, serta beberapa library dari Skitlearn seperti Standard Scalar, Train Test Split, Key-Neighbor Classifier, dan beberapa metrik evaluasi. Library-library ini digunakan mulai dari proses pengolahan data hingga evaluasi model. Selanjutnya, saya membaca dataset menggunakan fungsi read_CSV. Setelah dataset berhasil dimuat, saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan head untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar. Selain itu, saya juga melihat informasi dataset menggunakan info untuk mengetahui jumlah data dan describe untuk mengetahui tipe data setiap atribut. Setelah mengetahui struktur data, saya melakukan eksplorasi data atau biasa disebut EDA. Pada tahap ini, saya memeriksa apakah terdapat missing value menggunakan fungsi isNull.sum. Dari hasil pengecekan terlihat bahwa seluruh atribut tidak memiliki data yang kosong, sehingga data dapat langsung digunakan tanpa perlu proses imputasi. Tahap berikutnya adalah pre-processing data. Saya menentukan atribut yang akan digunakan sebagai fitur dan target. Target yang digunakan adalah performance, yang dibentuk berdasarkan nilai akhir atau G3. Siswa dengan nilai G3 lebih besar atau sama dengan 10 dikategorikan sebagai siswa berprestasi. Sedangkan siswa dengan nilai di bawah 10 dikategorikan sebagai siswa tidak berprestasi. Karena algoritma Key-Nearest Neighbor bekerja berdasarkan perhitungan jarak, saya melakukan future scaling menggunakan standar scalar. Tujuannya agar semua atribut numerik memiliki skala yang sama sehingga tidak ada atribut yang lebih dominan dalam perhitungan jarak. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80:20. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Setelah proses pembagian data selesai, saya membangun model menggunakan algoritma Key-Nearest Neighbor dengan nilai K sama dengan 5. Melalui fungsi Key-Neighbor Classifier,
nilai K sama dengan 5, berarti model akan melihat 5 tetangga terdekat untuk menentukan kelas dari suatu data baru. Kemudian model dilatih menggunakan data training dengan fungsi fit, lalu digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing menggunakan fungsi predict. Tahap terakhir adalah mengevaluasi performa model. Pada tahap ini, saya menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion matrix dan ROC curve. Dari hasil pengujian diperoleh nilai akurasi sebesar 86,7%. Precision dengan nilai sebesar 89,59%, recall dengan nilai 86,7% dan F1 score dengan nilai 85,54%. Selain itu, nilai AUC sebesar 0,9214 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Key-Nearest Neighbor mampu melakukan klasifikasi performa akademik siswa dengan cukup baik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk membantu memprediksi performa akademik berdasarkan data yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.